Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisha Septiani dengan NIM S1C1222101. Di sini saya akan review jurnal yang berjudul Analisis Metode Geolistrik 2D dan VLF-IM untuk mendeteksi jalur air panas Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Jurnal Geosains dan Teknologi. Langsung saja pada pertama, mengapa penelitian ini penting? Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik di zona Ring of Fire, menjadikannya kaya akan sumber daya panas bumi. Desa Jatimulyo menunjukkan manifestasi panas bumi berupa air panas yang keluar ke permukaan, namun sumber dan jalur keluarnya belum diketahui dengan pasti. Daerah penelitian termasuk dalam zona rawan, di mana pertemuan tiga lempeng tektonik menciptakan potensi letusan gunung api dan gempa tektonik. Selain itu, daerah penelitian juga memiliki sumber daya melimpah, di mana banyak terdapat sumber daya panas bumi di wilayah Indonesia. Salah satunya di Desa Jatimulyo. Dan penelitian sebelumnya pada daerah ini, metode geolistrik 2D sebelumnya tidak dapat mendeteksi jalur air panas karena kedalaman terbatas. Selanjutnya masuk di metode geolistrik 2D. Prinsip kerja metode ini menginjeksi arus listrik ke dalam permukaan tanah menggunakan dua elektroda arus, kemudian mengukur beda potensial untuk mendapatkan nilai resistivitas lapisan bawah permukaan, di mana konfigurasi yang digunakan adalah Wiener-Schlumberger dan Wiener-Alpha. Wiener-Schlumberger sensitif terhadap perubahan horizontal dengan penetrasi lebih dalam, yaitu 27 meter, sedangkan Wiener-Alpha sensitif terhadap perubahan vertikal dengan penetrasi lebih dangkal, yaitu 22,9 meter. Selanjutnya, masuk di metode Very Low Frequency Electromagnetic atau VLF-IM. Metode VLF-IM menggunakan transmitter berfrekuensi rendah, yaitu 10 sampai 30 kHz, untuk mendeteksi zona konduktivitas dan perubahan konduktivitas medium. Metode ini memiliki penetrasi kedalaman lebih dalam dibandingkan geolistrik 2D, memungkinkan deteksi patahan yang menjadi jalur keluar air panas. Gambar ilustrasi metode VLF-IM oleh Bos dan Muller tahun 2001 bisa dilihat pada slide. Bagian-bagian dari metode ini yaitu yang pertama adalah filter NAMIMD, yaitu mendekomposisi data menjadi intrinsic mode functions untuk menghilangkan frekuensi tinggi dan rendah. Yang kedua itu filter Fraser, menempatkan anomali dengan lebih tepat. Zona konduktif ditandai amplitude positif dan resistif dengan amplitude negatif. Dan yang ketiga itu filter Karous HJILT, menghasilkan peta kontur 2D dengan kedalaman semu berdasarkan parameter rapat arus. Selanjutnya, desain akuisisi data. Penelitian dilakukan pada tanggal 27 November tahun 2022 di Jatimulyo, Jati Agung, Lampung Selatan dengan dua lintasan metode geolistrik 2D dan dua lintasan metode VLF-IM. Lintasan geolistrik 2D memiliki panjang 140 m dengan spasi elektroda 4 meter. Lintasan VLF-IM1 memiliki panjang 350 meter dan lintasan 2 memiliki panjang 680 meter. Titik merah pada peta yang bisa dilihat pada slide menunjukkan potensi panas bumi yang muncul ke permukaan, menjadi target utama penelitian untuk mengidentifikasi jalur keluarnya air panas. Selanjutnya, hasil geolistrik 2D, klasifikasi resistivitas. Model penampang lintasan 1 dan 2 memiliki rentang resistivitas 1 ohm meter hingga 54 ohm meter. Nilai resistivitas dapat diklasifikasikan menjadi dua rentang utama yang menunjukkan karakteristik litologi berbeda. Gambar hasil lintasan 1 menggunakan konfigurasi Wiener-Schlumberger dan Wiener-Alpha maupun lintasan 2-nya juga bisa dilihat pada slide. Rentang rendah 1 sampai 22 ohm meter ditandai dengan biru tua sampai hijau dingin, yang merupakan lempung tufan dengan daya hantar listrik baik. Selanjutnya itu rentang sedang sampai tinggi, 23 sampai 54 ohm meter, ditandai dengan warna hijau terang sampai maron, yaitu pasir tufan dan topsoil dengan resistivitas lebih tinggi. Selanjutnya hasil VLF-IM, deteksi patahan.
Setelah penerapan filter dan inversi hasil VLFIM menunjukkan rentang resistivitas 1 ohm meter hingga 688 ohm meter, jauh lebih dalam dari geolistrik 2D. Anomali resistivitas membentuk pola oval yang dipengaruhi oleh kondisi bawah permukaan dan inversi smoothness yang digunakan. Di mana itu yang pertama, rentang rendahnya itu 1 sampai 22 ohm meter yang merupakan lempung tufan. Yang kedua itu rentang sedang 23 sampai 80 ohm meter yang merupakan pasif tufan. Yang ketiga itu rentang tinggi 81 sampai 688 ohm meter merupakan batuan beku. Selanjutnya yang keempat itu topsoil 23 sampai 310 ohm meter yaitu lapisan permukaan hasil aktivitas manusia. Selanjutnya korelasi kedua metode identifikasi patahan. Korelasi model geolistrik 2D dengan VLFIM menunjukkan keselarasan pengukuran di titik perpotongan lintasan. Garis putus-putus hitam pada peta yang bisa dilihat pada slide mengindikasikan pelurusan nilai resistivitas rendah antara lintasan VLFIM 1 dan 2, menunjukkan patahan dengan arah barat laut sampai tenggara, sesuai dengan arah sesar Lampung Panjang. Patahan kedua ditandai garis putus-putus kuning dengan arah timur laut barat daya sesuai dengan penelitian terdahulu menggunakan metode grafiti. Kedua patahan ini menjadi jalur keluarnya air panas ke permukaan. Selanjutnya litologi bawah permukaan. Yang pertama itu ada lempung tufan dengan resistivitas 1 sampai 22 ohm meter lapisan dengan daya hantar listrik terbaik. Yang kedua itu ada pasif tufan, resistivitas 23 sampai 80 ohm meter lapisan transisi dengan resistivitas sedang. Yang ketiga itu ada topsoil, resistivitas 23 sampai 310 ohm meter lapisan permukaan yang dalam akibat pengolahan tanah. Selanjutnya yang terakhir yang keempat batuan beku, resistivitas 81 sampai 688 ohm meter lapisan terdalam dengan resistivitas tertinggi. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi metode geolistrik 2D dan VLFIM efektif mengidentifikasi jalur air panas dua patahan utama dengan arah barat laut tenggara dan timur laut sampai barat daya menjadi jalur keluarnya air panas ke permukaan Desa Jatimulyo. Jadi dapat disimpulkan yang pertama, 4 jenis litologi teridentifikasi. Yang kedua itu patahan sebagai jalur air panas. Yang ketiga itu validasi metode, di mana korelasi kedua metode membuktikan keselarasan pengukuran dan keandalan hasil interpretasi geofisika. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.